Halo semua teman-teman pejuang PTN. Di video ini kita akan membahas soal persiapan SNMPTN, di mana ini adalah salah satu bagian yang dites, yaitu tentang TPS, tes potensi skolastik. Nah, di TPS ini ada beberapa submateri. Yang pertama adalah penolakan umum, jadi kita bahas yang ini dulu. Yuk gas untuk soal yang pertama. Semua siswa SMA cemerlang rajin belajar. Nah, bila ada kata semua, kemudian ini ada beberapa. Nah, teman-teman semua gunakan diagram pen. Nah, di sini kita perhatikan dulu kalimat yang pertama. Semua siswa SMA cemerlang rajin belajar. Maka tidak ada yang siswa SMA yang tidak rajin belajar. Nah, di sini bila pakai kata semua, jadi himpunan yang siswa ini pasti akan lebih kecil dibandingkan yang himpunan rajin belajar. Jadi, diagram pennya di sini adalah rajin belajar, kemudian di sini adalah siswa SMA cemerlang. Jadi semuanya siswa SMA cemerlang kategorinya masuk ke himpunan rajin belajar. Nah, kemudian beberapa siswa SMA cemerlang adalah atlet. Nah, siswa SMA-nya beberapa berarti cuma bikin diagram pen lagi yang tidak seluruhnya di sini, tapi seperti ini karena dia hanya beberapa. Kalau beberapa berarti cuma sebagian doang nih, yang ini ya. Nih, yang ini. Kesimpulan yang benar adalah, nah, lihat, kita cek satu persatu. Semua atlet rajin belajar. Nah, atlet rajin belajar tidak ya, tidak semua atlet rajin belajar di sini ya. Kemudian, sebagian atlet rajin belajar. Bisa jadi ini atlet sebagian rajin belajar, tapi kita berfokus pada di mana si kesimpulannya ini mengacu ke hubungan ketiga himpunan ini. Harus ada hubungannya ketiga himpunan ini. Nah, kemudian yang C, sebagian siswa rajin belajar adalah atlet. Nah, di sini sebagian siswa masuk ya. Benar, yang rajin belajar adalah atlet. Nah, yang C ini paling benar. Kenapa? Karena dia menghubungkan tiga himpunan hubungannya. Nah, untuk yang D tidak ada hubungan. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang C. Next, soal selanjutnya. Jika turun hujan. Nah, apabila ada soal seperti jika, maka teman-teman harus mengingat suatu rumus yang mana jika A maka B, sehingga jika tidak B maka tidak A. Kemudian, tapi jika B maka A itu tidak selalu benar. Nah, di sini jika turun hujan, kita ini buat premis yang pertama. Turun hujan, maka jalanan basah. Nah, jalanan basah adalah premis yang kedua, yaitu B. Jika turun hujan, maka jalanan basah. Kemudian, sekarang jalanan tidak basah. Berarti tidak basah, berarti ini premisnya adalah min B. Nah, ketika min B, kita sudah tahu rumusnya, maka jika tidak basah, maka min A, dan min A itu adalah A tuh hujan turun, berarti kalau min A berarti tidak turun hujannya. Berarti yang mana nih kesimpulannya? Ya, sudah terlihat jawabannya adalah yang A. Oke, next soal selanjutnya. Di sini ada kata semua lagi nih. Berarti teman-teman semua gunakan diagram pen kembali. Semua guru adalah pegawai. Maka guru di sini himpunannya akan lebih kecil dibandingkan himpunan pegawai. Maka diagram pennya dibuat seperti ini. Ini pegawai yang lebih besar, kemudian gurunya yang lebih kecil. Nah,
Sekarang, kalimat kedua, tidak ada pegawai yang malas. Berarti kita buat lagi diagram pennya, tapi tidak bersinggungan karena dibilang tidak ada. Nah, sekarang kesimpulannya, kita cek satu-satu. Yang A, semua guru malas. Terlihat di sini, tidak ada hubungannya ya, guru dengan malas. Tidak ada guru yang malas, berarti salah. Kemudian yang B, tidak ada guru yang malas. Betul, tidak ada guru yang malas karena tidak bersinggungan. Kemudian, sebagian guru bukan pegawai. Coba lihat, sebagai guru bukan pegawai ini jelas salah. Kemudian, tidak dapat disimpulkan. Tadi sudah ya, ini bisa disimpulkan bahwa tidak ada guru yang malas. Berarti jawabannya adalah yang B. Next, soal yang keempat. Nah, di sini ada kata beberapa. Kita gunakan diagram pen lagi. Beberapa mahasiswa pandai menulis. Berarti sebagian mahasiswa saja yang pandai menulis. Sebagian mahasiswa lain tidak pandai menulis. Maka bentuk diagram pennya seperti ini. Ini mahasiswa, kemudian ada sebagian. Ini menulis ya, yang pandai menulis. Jadi seperti ini diagram pennya. Kemudian semua mahasiswa pandai menulis, senang membaca. Nah, berarti yang mahasiswa yang pandai menulis saja yang senang membaca. Nah, ini diagram pen yang membaca. Semua mahasiswa pandai menulis. Jadi yang ini, yang mahasiswa yang pandai menulis itu senang membaca. Nah, kesimpulan yang tepat adalah, kita cek satu persatu. Semua mahasiswa senang membaca. Kita lihat, tidak semua ya, jadi hanya sebagian saja mahasiswa yang senang membaca. Oke. Kemudian yang B, semua yang pandai penulis senang membaca. Lihat, jadi terlihat di sini mahasiswa yang pandai menulis, kemudian yang menulis itu pasti senang membaca. Karena tidak bisa menulis apa yang akan ditulis kalau tidak ada ide ya. Untuk idenya dari membaca. Nah, yang C, sebagian mahasiswa senang membaca. Nah, sebagian mahasiswa senang membaca. Oke, ini juga tepat, benar, tapi kurang tepat. Karena ada yang lebih tepat, yaitu yang ini, yang B. Karena di sini terlihat pada kalimat yang kedua, semua mahasiswa pandai menulis. Berarti semua yang pandai menulis itu pasti senang membaca. Sedangkan di sini sebagian mahasiswa senang membaca, bisa saja diagram pen merahnya ini bukan di sini, tapi di sini. Kita buat bisa di sini. Itu salah ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Jika seseorang rajin, maka ia sukses. Nah, kita ingat lagi rumus jika A maka B, sehingga tidak B maka tidak A, dan rumus tapi jika B maka A tidak selalu benar. Kita lihat, jika seseorang rajin, premisnya A-nya rajin, maka ia sukses. Nah, ia sukses. Nah, kemudian si Budi sukses B. Nah, maka di sini B itu pasti dia A. Tapi di sini lihat, tidak selalu benar. Maka jawabannya mana nih? Budi rajin, Budi tidak rajin, bisa jadi Budi rajin, tidak dapat disimpulkan. Nah, karena tidak selalu benar, maka yang paling tepat adalah yang C. Bisa jadi Budi rajin. Soal selanjutnya, semua manusia membutuhkan udara. Nah, kita buat diagram pen. Berarti di sini udara,
Kemudian himpunan kecilnya adalah manusia. Tidak ada ikan yang bisa hidup tanpa air. Berarti ini kata lainnya, semua ikan membutuhkan air ya untuk hidup. Maka di sini ikan, kemudian di sini himpunan air. Kesimpulan yang benar, manusia termasuk ikan, bukan ya? Ikan tidak membutuhkan udara. Di sini tidak dijelaskan bagaimana ikan itu hubungan dengan udaranya. Yang C, manusia dan ikan sama-sama makhluk hidup yang butuh sesuatu untuk hidup. Nah, ini lebih tepat karena menjelaskan semua himpunan manusia, ikan, dan kemudian membutuhkan sesuatu. Sesuatunya apa? Udara dan air. Yang D, tidak ada hubungan, itu jelas salah, berarti jawabannya yang C. Soal yang ke-7. Sebagian guru adalah dosen. Nah, jadi diagramnya seperti ini. Guru, ini dosen, sebagian ya. Sebagian dosen adalah penulis. Nih, ini kita buat 2. Sebagian dosen adalah penulis. Berarti gambarnya ini, penulis bisa seperti ini. Penulis karena sebagian dari dosen adalah penulis. Tapi bisa juga seperti ini diagram pennya. Jadi sebagian juga bisa masuk ke guru ini. Ini penulis. Kesimpulannya, A, sebagian guru adalah penulis. Oke, sebagian guru adalah penulis. Kalau diagram pen yang ini, ya betul. Tapi kalau diagram pen yang ini, berarti salah. Berarti ini kurang tepat ya. Karena ada 2 kemungkinan. Kemudian, semua dosen adalah guru. Ini semua dosen adalah guru, itu tentu salah. Yang C, tidak ada hubungan pasti antara guru dan penulis. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi penulis dengan hubungan dengan guru, diagram pennya karena pakai sebagian, dia bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi ini adalah yang tidak pasti. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu soal di mana semuanya ini kalimatnya sebagian itu tidak ada hubungan yang pasti jawabannya. Berarti yang jelas yang C. Untuk yang D itu salah ya. Semua guru adalah penulis. Itu sudah terlihat salah. Nah, selanjutnya soal yang ke-8. Semua buah mengandung vitamin. Di sini berarti vitamin, kemudian ini buah. Jeruk adalah buah. Berarti jeruk adalah salah satu anggota himpunan di buah. Anggap saja. Berarti jeruk adalah salah satu anggota himpunan buah. Nah, tulis saja di sini jeruk. Kesimpulannya, jeruk mengandung vitamin. Ya tentu karena dia buah. Jeruk tidak mengandung vitamin. Salah ini. Semua vitamin ada dalam jeruk. Tidak, ya. Tidak dapat disimpulkan, maka yang jelas adalah yang A. Itu sudah jelas sekali. Kemudian yang ke-9, jika listrik padam, maka pompa air tidak berfungsi. Soal seperti ini lagi-lagi teman-teman mesti ingat hubungan jika A maka B, sehingga jika B maka tidak A. Kemudian apabila B, jika B maka A, itu tidak selalu benar. Kita lihat, jika listrik padam, berarti ini A nih. Maka pompa air tidak berfungsi. Ini B. Nah, hari ini pompa air berfungsi. Berarti ini adalah min B. Jawabannya pasti apa? Pasti min A. Kalau min A, itu berarti listriknya nyala. Betul. Mana nih listrik yang nyala atau listrik yang tidak padam? Ya jelas, yaitu yang B, listrik tidak padam. Oke, soal yang terakhir, tidak ada hewan yang bisa bernapas tanpa oksigen. Diagram pennya seperti ini. Oksigen yang lebih besar, kemudian himpunan yang kecilnya adalah hewan. Kalimat kedua, paus adalah hewan. Berarti paus adalah salah satu anggota dari himpunan hewan. Simpan sini paus. Kesimpulannya, paus tidak membutuhkan oksigen. Tentu ini salah ya. Paus bisa hidup
hidup tanpa oksigen. Tentu ini juga salah. Nah, paus membutuhkan oksigen untuk bernapas. Iya, betul. Nah, yang D tidak dapat disimpulkan ini salah. Berarti jawabannya yang C. Gimana? Semoga penjelasan tadi bikin TPS jadi lebih gampang dan dipahami. Jangan lupa like, share, dan latihan terus biar peluang kamu lolos PTN makin besar.